Mei 2012 di tengah gemerlapnya Menteng, Jakarta. Di klinik estetika mahkota yang disebut-sebut sebagai puncak Mekah kecantikan di Indonesia, Yulia Sari, istri dari pemilik sekaligus direktur utama klinik Dr. Bima Prakoso, menghilang tanpa jejak. Sang suami Dr. Bima dengan berlinang air mata memberikan kesaksian. Ia mengatakan bahwa istrinya telah menggelapkan dana klinik dan kabur ke luar negeri bersama selingkuhannya. Polisi menyisir rekaman CCTV bandara dan catatan keuangan, tetapi keberadaan Yulia tetap menjadi misteri. Dengan begitu ia dicap sebagai pengkhianat yang mata duitan dan perlahan terhapus dari ingatan orang-orang. Namun seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kebenaran tersembunyi di tempat terdekat yang bisa kita bayangkan sekaligus yang paling mengerikan. Selama 6 tahun terakhir Dr. Bima setiap pagi datang ke ruang praktiknya dan menjanjikan kecantikan kepada para pasiennya. Semua itu ia lakukan dengan kesadaran yang terpatri dalam di sanubarinya, bahwa tepat di balik punggungnya hanya dipisahkan oleh sebuah dinding tipis. Istrinya yang ia dorong sendiri ke sana sedang berubah menjadi tulang belulang yang dingin. Di tempat itu, di atas lantai marmer mewah dengan alunan musik klasik dan aroma diffuser yang harum, sebuah dinding tipis menahan bau busuk daging yang membusuk dan jeritan tanpa suara selama 6 tahun. 6 tahun berlalu. Pada musim gugur 2018, sebuah panggilan telepon dari seorang informan memecah kedamaian yang aneh ini. Dia tidak pernah pergi ke bandara. Bongkar dinding di ruang direktur sekarang juga. Dinding beton yang kokoh itu runtuh menampakkan sebuah celah sempit. Di dalam kegelapan itu ditemukan kerangka manusia yang mengenakan kalung berlian yang mewah. Sebenarnya siapa, dan mengapa ada yang mengurungnya di dalam dinding yang dingin itu, dan mengapa informan yang telah bungkam selama 6 tahun baru membuka mulutnya sekarang? Inilah kisah tentang nafsu busuk dan dendam berdarah yang tersembunyi di balik gedung klinik yang megah. Cerita hari ini dimulai. Sebelum itu, jika Anda menekan tombol subscribe, hari Anda akan bersinar cerah. 12 Oktober 2018, pukul 09.00 pagi. Angin musim gugur yang menyelinap di antara gedung-gedung pencakar langit di Jakarta terasa lebih tajam dari biasanya. Di saat pohon-pohon angsana di pinggir jalan mulai merontokkan daun-daunnya yang menguning, sebuah mobil van polisi berhenti dengan mulus di bawah pelang emas klinik estetika mahkota. Komisaris Polisi Kompol Tirtayasa tersenyum getir begitu turun dari mobil. Pemandangan tegang di ruang Kapolres kemarin sore melintas di benaknya. "Hei Tirtayasa, kamu sudah gila!" Suara keras kepala unit reserse membuat kaca jendela kantor bergetar. "Ini di jantung kota Jakarta, klinik estetika paling laku. Kamu mau membongkar dinding klinik orang begitu saja? Kalau setelah dibongkar tidak ada apa-apa, biaya interior ratusan juta rupiah itu kamu yang tanggung." Kapolres di sebelahnya juga ikut mendecakkan lidah. Informan itu kan wanita yang baru muncul setelah 6 tahun. Bisa saja dia punya dendam pribadi. Tanpa bukti kuat, hanya berbekal satu kesaksian, mana mungkin hakim mau tanda tangan surat perintah. Namun Kompol Tirtayasa meletakkan salinan buku catatan usang yang diberikan oleh Maya Lestari di atas meja. Tanggal renovasi klinik yang dibawa wanita ini dan tanggal hilangnya Yulia Sari cocok sekali, Pak. Ini bukan kebetulan. Tirtayasa menggigit bibirnya sambil menunjukkan kartu identitas polisinya. "Jika hasilnya nihil, saya akan bongkar tabungan pensiun saya untuk ganti rugi dan saya siap copot seragam." Selembar kertas itu adalah hasil dari pertaruhan kariernya di ujung tanduk. Kompol Tirtayasa mengusap wajahnya yang kering dan menatap wanita di sebelahnya. Maya Lestari, sang informan yang memegang nasibnya. Wanita berusia awal 30. An itu memiliki ekspresi yang begitu kering tak sesuai dengan usianya. "Anda benar-benar yakin? Kalau ini tidak benar, Anda bisa masuk penjara karena tuduhan palsu." Namun ancaman Tirtayasa tak membuat Maya bergeming sedikit pun. Seolah menceritakan kisah orang lain, suaranya datar tanpa emosi. "Ya, pasti ada di dalam sana. Di belakang lemari tanam di ruang direktur." Suaranya penuh keyakinan tetapi intonasinya begitu monoton hingga membuat merinding. Tirtayasa berhenti bertanya, mengangguk lalu memberi isyarat kepada timnya untuk masuk ke lobi klinik. Lobi klinik yang tenang itu seketika diliputi ketegangan.
Suara sepatu bot polisi yang kasar di atas lantai marmer mewah membuat para pasien yang sedang menunggu giliran berbisik-bisik ketakutan dan menyingkir membuka jalan. Di tengah keributan itu pintu paling besar dan mewah di ujung koridor terbuka. Dr. Bima Prakoso muncul. Pria berusia pertengahan 40-an itu mengenakan jas dokter putih yang disetrika kaku tetapi wajahnya sudah pucat pasi seperti kertas. Ia buru-buru memasukkan tangannya yang gemetar ke dalam saku tetapi getaran halus di bahunya tak bisa ia sembunyikan. "Ah, ada apa ini, pasien saya sedang menunggu." Ujung suaranya bergetar. Kompol Tirtayasa mengeluarkan surat perintah dari sakunya dan menyodorkannya tepat di depan wajah Dr. Bima. Surat perintah penggeledahan. Mohon kerjasamanya. Pupil mata Dr. Bima bergerak liar kehilangan arah. Tirtayasa tahu dari instingnya sebagai detektif. Itu bukan mata orang yang kaget karena melihat polisi. Itu adalah tatapan khas seseorang yang takut rahasia terbesarnya terbongkar. Para pekerja membawa peralatan mereka dan masuk ke ruang direktur. Sofa kulit mahal digeser dan seorang pekerja berdiri di depan lemari tanam yang ditunjuk Maya. Sepertinya ada ruang kosong di belakang sini. Wing suara bor yang tajam merobek keheningan ruang direktur. Skrup terlepas dan perabot berat itu didorong ke depan menampakkan dinding asing di baliknya. Dinding papan triplek kusam yang terlihat janggal di tengah interior mewah di sekitarnya. "Ini bukan dinding asli," kata pekerja itu sambil menoleh ke Tirtayasa. Tirtayasa menelan ludah dan mengangguk tanpa kata. Palu godam diayunkan. DHUAG pukulan pertama membuat papan itu retak sambil menjerit. DHUAG pukulan kedua membuat lubang sebesar kepalan tangan. Tiba-tiba, udara yang terperangkap selama 6 tahun menyembur keluar dari lubang itu. Bau busuk protein yang memuakkan dan menusuk hidung memenuhi ruangan. "Pakai masker." Semua pakai masker, teriak kepala tim forensik. Sementara semua orang sibuk memakai masker, hanya Dr. Bima yang membeku di tempatnya. Papan itu akhirnya terlepas seluruhnya. Di dalam celah sempit dan gelap itu terlihat sebuah gumpalan besar yang terbungkus terpal hitam pekat. Gumpalan itu dilapisi puluhan lapis plastik industri membuatnya mustahil untuk menebak isinya. Kompol Tirtayasa perlahan menoleh dan menatap tajam ke arah Dr. Bima. "Pak Bima, Anda tahu ini apa?" Dr. Bima mundur selangkah. Punggungnya menyentuh dinding dingin membuatnya terkesiap menahan jeritan. Saya tidak tahu. Saya baru pertama kali melihatnya." Sumpah. Namun saat tim forensik mulai menarik gumpalan itu keluar dan membuka lapisan plastiknya, sumpah Dr. Bima menguap ke udara. Suara plastik yang bergesekan terdengar sangat keras. 1 lapis, 2 lapis. Setiap lapisan plastik yang terbuka membuat bau kematian semakin pekat. Saat lapisan terakhir terlepas, bahkan para detektif yang melihatnya pun menahan napas. Tulang belulang yang telah memutih. Kerangka yang telah menjadi tulang sepenuhnya karena terkurung di ruang kedap udara untuk waktu yang lama meringkuk dalam posisi yang mengenaskan. Dan di tulang lehernya yang kurus tergantung sebuah kalung berlian yang begitu mewah membuat pemandangan itu semakin aneh. Tidak, Dr. Bima mengerang seperti binatang buas. Kakinya lemas, dan ia merosot ke lantai sambil memegangi dadanya. Wajah Dr. Binatang buas Bima berubah menjadi ungu kehitaman karena syok akibat ketakutan ekstrem, lalu ia terguling di lantai. Tirtayasa yang menatap kerangka itu mendecakkan lidah dan buru-buru memanggil ambulans melalui radionya. Di tengah kekacauan itu tangan tim forensik tetap bekerja dengan tenang dan dingin. Saat kuas mereka menyapu debu di sekitar kerangka, sebuah potongan logam berkarat muncul dengan kilau yang dingin. "Ini pisau bedah." Seorang anggota tim mengangkat pisau bedah berkarat itu dengan pinset dan menunjuk butiran-butiran putih yang tersebar di sekitarnya. "Dan ini silika gel. Untuk menyerap kelembapan." Dia menaburkannya dalam jumlah besar untuk menyerap cairan dari pembusukan mayat. Tanggal produksi yang tertera di kemasan adalah tahun 2012. Mata Kompol Tirtayasa menajam. Benar-benar terencana. Dia sudah niat agar tidak ada sedikit pun bau yang bocor keluar. 2 jam kemudian keheningan yang berat menyelimuti ruang observasi di sebelah ruang interogasi Polres Metro Jakarta Pusat. Di balik kaca Dr. Bima terkulai di kursi seperti orang kehabisan napas. Di ruang observasi Maya Lestari menatap pemandangan itu dengan tenang.
Kompol Tirtayasa menyodorkan secangkir kopi instan tetapi Maya tak meliriknya sama sekali dan hanya fokus menulis B.A.P. Tangannya yang memegang pulpen tak bergetar sedikit pun. Justru ekspresinya terlihat lega, seolah beban 6 tahun telah terangkat. Ekspresi itu membuat Tirtayasa semakin curiga. Sementara itu di TKP seorang ahli forensik dari Puslap 4 Polri memeriksa kerangka itu dengan wajah bingung. Pak, tidak ada trauma benda tumpul yang jelas pada tulang, tidak ada bekas pukulan atau senjata tajam. Kemungkinan besar karena sesak napas atau racun tapi karena sudah jadi kerangka akan sulit menentukan penyebab pasti kematian. Pukul 17.00 depan klinik sudah seperti pasar malam. Entah dari mana baunya tercium, para wartawan stasiun TV dan YouTuber berkerumun seperti lalat. Mayat ditemukan di klinik estetika ternama Jakarta. Istri direktur yang hilang 6 tahun lalu ditemukan menjadi kerangka di dinding. Reputasi gemilang klinik estetika Mahkota hancur dalam semalam. Pintu masuk klinik yang dipasangi garis polisi tampak angker seperti rumah hantu. Kompol Tirtayasa meninggalkan lokasi yang ricuh dan kembali ke kantornya membuka sebuah berkas berdebu. Kasus orang hilang Yulia Sari 2012. Kasus yang ia tutup 6 tahun lalu. Tulisan tangan Dr. Bima di bab yang sudah menguning menusuk mata Tirtayasa. Istri saya berkemas dan pergi. Saya melihatnya pergi membawa koper besar berisi pakaian. Tirtayasa membanting berkas itu ke meja dan mengumpat. Bohong besar, Yulia Sari tidak pernah berkemas dan pergi. Selama 6 tahun, ia terkurung menjadi tulang belulang di dalam dinding ruang praktik tempat suaminya setiap hari tertawa dan berbincang dengan pasien. Namun ada pertanyaan lain yang berputar di kepala Tirtayasa. Tatapannya tertuju pada nama informan di bagian bawah BAP Maya Lestari. Kenapa wanita ini baru buka mulut sekarang? Setelah bungkam selama 6 tahun, kenapa harus hari ini? Terlebih lagi ia tahu persis lokasi mayat itu. Seolah-olah ia menyaksikan sendiri proses pembuatan dinding itu. Tirtayasa bersandar di kursinya dan menatap langit-langit. Lampu neon berkedip-redup. Mulai besok ini akan jadi perang. Dokter Bima yang bungkam, dan Maya Lestari yang tak bisa ditebak. Waktunya telah tiba untuk menarik kebenaran mengerikan yang terkubur di dalam dinding selama 6 tahun ke dunia luar. Keesokan paginya pintu kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat terbuka pelan. Di antara para detektif yang sibuk, wanita kemarin Maya Lestari muncul. Di tangannya ada sebuah flash disk hitam seukuran ibu jari. Kompol Tirtayasa meletakkan roti lapis yang sedang ia makan dan menatap Maya dengan heran. Kalau Bapak lihat ini Bapak akan tahu apa yang terjadi di ruang operasi malam itu, kata Maya sambil meletakkan flash disk itu di atas meja Tirtayasa. Tirtayasa mengambil flash disk itu, membolak-baliknya dan bertanya, ini apa? Ini rekaman kamera yang dipasang diam-diam oleh Bu Yulia di sudut ruang operasi untuk mengawasi suaminya. Saya sudah membackupnya tanpa sepengetahuan Pak Direktur. Suara Maya tetap tenang hingga membuat merinding. Tanpa ragu Tirtayasa mencolokkan flash disk itu ke komputernya. Sebuah folder terbuka di layar dan sebuah file video bernama 102.504 muncul. Tirtayasa mengklik 2 kali dan pemandangan 6 tahun lalu memenuhi layar. 4 Mei 2012 larut malam. Ruang operasi 1 Klinik Estetika Mahkota. Di layar ruang operasi hanya diterangi oleh lampu bedah yang dingin. Di bawahnya Yulia Sari dengan riasan tebal dan gaun mahal berdiri di samping meja operasi. Tatapannya kosong seperti orang kesurupan tetapi suaranya setajam silet. Tanganmu gemetaran lagi ya manusia bodoh, berhenti gemetaran, teriak Yulia sambil menunjuk-nunjuk Dr. Bima di hadapannya. Tangan Dr. Bima yang memegang suntikan bergetar hebat dan ia menunduk dalam. Maaf sayang, akhir-akhir ini kondisiku kurang baik. Alasan saja cepat suntik, aku sudah tidak sabar. Biar aku suntik sendiri. Yulia berusaha merebut suntikan dari tangan Bima. Bima mundur ketakutan. Jangan, ini berbahaya, salah dosis bisa gawat. Bahaya apanya, kamu yang gemetaran itu yang lebih bahaya. Yulia dengan kesal berbaring di meja operasi dan mengulurkan lengannya yang putih. Bima dengan wajah memelas terpaksa memegang kembali suntikan itu. Harus hati-hati sekali. Obat ini kalau sudah masuk. Saat Bima mendekatkan jarum suntik ke lengan Yulia, video itu tiba-tiba terputus. Layar menjadi hitam dan tidak ada apa-apa lagi.
Tidak ada video lanjutannya, tanya Tirtayasa sambil menatap layar lekat-lekat lalu menoleh. Maya menggeleng pasrah. Kameranya sepertinya rusak. Sejak hari itu kameranya mati total. Tirtayasa memutar ulang video dari awal. Ia memeriksa adegan Bima ragu-ragu dengan suntikan dan adegan Yulia berteriak frame demi frame. Ia menghentikan video itu dan menatap Maya dengan tajam. Mbak Maya, malam itu Anda di klinik sampai jam berapa? Saya pulang jam 6 sore. Hari itu ada janji jadi saya pulang lebih awal dari biasanya. Tirtayasa mengeluarkan arsip penyelidikan 6 tahun lalu dari laci mejanya. Di atas kertas yang sudah menguning tertulis kesaksian Dr. Bima. Saya sendirian di ruang direktur sampai jam 10 malam merapikan rekam medis pasien. Tirtayasa mendengus. Video itu menunjukkan bahwa pada jam itu, Bima tidak sedang memegang rekam medis melainkan suntikan dan sedang bertengkar dengan istrinya. Alibi yang jelas direkayasa. Tirtayasa bangkit dari kursinya dan memanggil Bribka Agus. Agus segera berangkat tangkap Dr. Bima pukul 14.00. Dr. Bima dengan kedua tangan diborgol digiring oleh para detektif menyusuri koridor kantor polisi. Dalam semalam ia tampak menua 10 tahun. Wajahnya kuyu dan ada bayangan hitam pekat di bawah matanya. Ia menghindari tatapan para penyidik dan berjalan dengan bahu membungkuk. Sementara itu Bribka Agus melacak jejak 6 tahun lalu dengan menemui seorang penjaga keamanan tua di gedung klinik. Saat ia mengetuk jendela pos satpam, seorang penjaga berambut putih menurunkan kacamata bacanya dan menjawab, "Bapak, apakah Bapak ingat malam tanggal 4 Mei 2012? Penjaga itu menatap ke udara sejenak lalu menepuk lututnya. "Ah, saya ingat. Malam itu kelakuan Pak Direktur aneh sekali." "Aneh bagaimana Pak, bisa tolong ceritakan lebih detail?" "Waktu itu sekitar jam 11 malam. Dia keluar sambil menyeret koper travel besar itu dengan susah payah, keringatnya bercucuran. Padahal ada lift tapi dia malah lewat tangga." Penjaga itu mendecakkan lidah saat mengenang kejadian itu. "Seberapa besar kopernya?" "Besarnya seperti koper untuk pindahan. Cukup untuk orang dewasa meringkuk di dalamnya." Suara rodanya berisik sekali. Agus segera kembali ke markas dan melaporkan hal ini. Tirtayasa menatap peta yang tergantung di papan tulis, berpikir keras, kerutan dalam terbentuk di dahinya. "Aneh. Mayatnya kan ada di dinding klinik. Lalu apa isi koper yang diseret Bima tengah malam?" Sambil berkeringat itu gumam Tirtayasa sambil mengetuk-ngetukkan pulpennya. Jika ia membawa koper untuk membuang mayat, tidak mungkin mayatnya masih ada di klinik. Saat itu Bribka Agus berlari masuk membawa beberapa lembar kertas cetak. "Pak Kompol, kami berhasil memulihkan data GPS mobil Dr. Bima 6 tahun lalu. Ada catatan dia berhenti selama sekitar 1 jam di pintu masuk sebuah hutan kecil di dekat jalan tol bandara pada tanggal 5 Mei pukul 2 dini hari. Hutan itu sudah disisir." "Sudah Pak. Kami dapat bantuan dari Polda dan sudah menyisir semuanya tapi hasilnya nihil. Tidak ada bekas galian sama sekali." Tirtayasa merasakan kepalanya pening dan menekan pelipisnya. Mayat ada di dinding klinik sementara suami membawa koper kosong dan pergi ke hutan dini hari. Potongan-potongan puzzle yang tidak cocok berserakan di atas meja. Saat itu kepala tim forensik digital menunjuk monitor dan berteriak, "Pak Kompol, coba lihat ini. Ini rekaman CCTV minimarket 6 tahun lalu yang berhasil dipulihkan." Di layar tanggal menunjukkan 5 Mei pukul 07.00 pagi. Seorang wanita yang mengenakan mantel krem yang sering dipakai Yulia Sari masuk ke minimarket membeli air mineral dan permen karet. Ia memakai topi dan masker sehingga wajahnya tidak terlihat, tetapi pakaiannya jelas seperti Yulia Sari. "Ini kan yang membuat kita menyimpulkan kasus ini sebagai kasus orang kabur. Karena terekam masih hidup," kata Tirtayasa sambil menghela napas. Namun kepala tim forensik menggeleng dan memperbesar gambar. "Lihat baik-baik Pak. Setelah kami jalankan program pengukuran tinggi badan wanita ini 5 cm lebih pendek dari Bu Yulia. Lebar bahunya juga lebih sempit." Tirtayasa mencondongkan tubuhnya seolah ingin masuk ke dalam layar. Memang lengan mantel itu terlihat terlalu panjang hingga menutupi punggung tangannya. Terlihat canggung seperti orang yang meminjam baju orang lain. Seseorang berpura-pura menjadi Yulia Sari untuk membuat alibi. Mata Tirtayasa berkilat tajam.
Di waktu yang sama di ruang besuk tahanan, Dokter Bima tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya dan terus menggaruk-garuk meja dengan kukunya. Pengacara yang duduk di hadapannya berhenti membalik-balik berkas dan menatapnya. Pak Bima, tenanglah. Anda bisa menggunakan hak untuk tetap diam. Bukan itu masalahnya Maya. Apa Maya sudah bicara? Sampai mana dia bicara pada polisi? Suara Bima bergetar. Pengacara itu mengernyitkan dahi melihat reaksi berlebihan kliennya. Mbak Maya, beliau kan hanya informan. Kenapa Bapak begitu mengkhawatirkannya? Bukan Anda tidak tahu. Bukan begitu. Bima memegangi kepalanya dan membenturkan dahinya ke meja. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Ini bukan sekadar ketakutan karena kejahatannya terbongkar. Sepertinya ada ketakutan yang lebih besar yang menekannya. Beberapa saat kemudian di ruang interogasi, Kompol Tirtayasa duduk berhadapan dengan Dokter Bima. Hanya lampu meja yang berkedip-kedip di atas meja. Tirtayasa menatap lurus ke mata Bima dan menggeram pelan. Pak Bima, malam itu apa yang Anda bawa di dalam koper berat itu? Bima menggigit bibirnya rapat-rapat dan memakukan pandangannya ke lantai. Anda pergi sampai ke hutan, apa yang Anda kubur di sana? Mayatnya ada di klinik, jadi untuk apa Anda pergi ke sana? Napas Bima menjadi berat tetapi ia tetap tidak membuka mulut. Namun matanya yang bergerak gelisah dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Tirtayasa membaca nuansa aneh di balik kebisuan Bima. Ini bukan kebisuan seseorang yang hanya ingin menyembunyikan kejahatannya. Ini adalah kebisuan seseorang yang berusaha melindungi seseorang atau takut pada seseorang. Tirtayasa mencondongkan tubuhnya ke depan dan berbisik di telinga Bima. Anda tidak sendirian kan, ada yang membantu Anda. Siapa wanita di minimarket itu? Bahu Bima tersentak kaget. Tirtayasa yang tidak melewatkan reaksinya menjadi yakin. Yulia Sari meninggal di klinik dokter. Bima berkeliling hutan dengan koper kosong dan orang ketiga mengenakan pakaian Yulia dan berjalan-jalan di luar. Semua ini bukanlah rencana yang bisa dibuat oleh satu orang. Di balik bayang-bayang kasus ini, ada seorang dalang lain yang tidak mereka ketahui. Memasuki hari ketiga penyelidikan, suasana di kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat terasa berat. Bribka Agus meletakkan setumpuk berkas tebal di atas meja Kompol Tirtayasa dengan suara keras. Matanya merah karena begadang semalaman berurusan dengan pihak bank, tetapi tatapannya tajam. Pak Kompol, coba lihat ini. Semakin digali semakin gila. Agus membalik-balik berkas dan menunjuk riwayat transaksi keuangan Yulia Sari. Ada 7 rekening atas nama Yulia Sari. Sebagian keuntungan klinik mengalir sedikit demi sedikit tetapi dalam jumlah besar ke rekening-rekening itu. Jumlah yang terkonfirmasi sejauh ini lebih dari 50 miliar rupiah. Dia memanipulasi pendapatan klinik untuk menggelapkan uang. Tirtayasa melongo melihat angka-angka itu. Jumlah nolnya terlalu banyak untuk dihitung. Agus tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kulit hitam kecil dari amplop barang bukti. Benda itu ditemukan di brankas rahasia Yulia Sari. Tapi bom yang sesungguhnya ada di sini. Lihat isi buku catatan ini. Tirtayasa membuka buku itu, dan menemukan kode-kode misterius tertulis rapat, P504, anggota DPR KP 612, ketua SP 728 aktor L. Huruf P di depan sepertinya berarti propofol. Angka di belakangnya adalah tanggal. Tapi nama-nama di sebelahnya. Agus merendahkan suaranya dan melihat sekeliling. Anggota DPR, ketua konglomerat aktor papan atas, orang-orang paling berpengaruh di Indonesia. Tirtayasa hanya bisa berdecak. Yulia Sari tidak hanya menggelapkan uang. Dia menggunakan obat terlarang sebagai umpan untuk mendapatkan kelemahan para pejabat dan menggunakannya sebagai senjata untuk memeras lebih banyak uang. Itu adalah perjudian yang sangat rapi dan berani mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat itu pintu kantor terbuka dan seorang pria berpakaian rapi masuk. Aditya Nugraha, adik laki-laki Yulia Sari. Ia mengenakan setelan mahal dan jam tangan berkilau tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan kegelisahan. Bapak memanggil saya. Bagaimana perkembangan kasus kakak saya? Tanya Aditya dengan angkuh sambil duduk di kursi. Tirtayasa menatapnya lekat-lekat dan perlahan membuka mulut. Pak Aditya, apakah Anda tahu tentang dana gelap yang dikelola oleh kakak Anda? Pupil mata Aditya bergetar sesaat. Ia berdeham dan membuang muka. Yah, saya kira-kira tahu.
Kakak saya memang serakah jadi saya tahu dia mengambil sedikit uang klinik tapi saya tidak tahu jumlah pastinya. Jika kakak Anda menghilang secara hukum hak pengelolaan uang sebanyak itu jatuh ke tangan Anda sebagai satu-satunya keluarga sedarah bukan todongan. Tirtayasa membuat wajah Aditya memerah. Apa maksud Bapak? Apa Bapak menuduh saya melakukan sesuatu pada kakak saya demi uang? Kalau bukan coba jawab. Sejujurnya apa Anda tidak merasa lega setelah kakak Anda menghilang? Pertanyaan langsung Tirtayasa membuat Aditya menggigit bibirnya. Setelah hening sejenak ia menjawab dengan suara tertahan. Ya jujur saja saya takut pada kakak saya. Dia memegang uang dan memperlakukan saya seperti pesuruh. Tapi saya tidak membunuhnya. Lalu bagaimana hubungan Anda dengan ipar Anda Dr. Bima? Nama Bima disebut dan ekspresi Aditya berubah menjadi jijik. Ipar memanggilnya dokter saja memalukan. Pengecut itu. Pengecut. Tangannya gemetaran sampai tidak bisa memegang pisau bedah dengan benar. Bagaimana bisa jadi direktur? Bapak tahu kan operasi di klinik itu semua dikerjakan oleh dokter hantu. Mata para detektif membelalak. Tirtayasa mencondongkan tubuhnya ke depan dan bertanya lagi. Dokter hantu. Maksud Anda operasi ilegal oleh orang lain? Benar. Ipar saya hanya melakukan konsultasi lalu setelah pasien dibius dia keluar. Sebenarnya seorang dokter tanpa izin bernama Hendra Setiawan yang masuk dan memegang pisau bedah. Aditya menumpahkan rahasia itu seolah bendungannya jebol. Kakak saya tahu semua itu. Jadi dia menggunakan kelemahan itu untuk mengancam Hendra dan mempekerjakannya seperti budak. Gajinya pun tidak dibayar dengan benar. Tim investigasi segera melacak keberadaan dokter hantu Hendra Setiawan. Dari analisis catatan keluar masuk klinik terkonfirmasi bahwa pada hari kejadian 4 Mei 2012 ia berada di klinik hingga pukul 23.30. Pukul 15.00 tim investigasi tiba di sebuah apartemen kumuh di kawasan Tebet. Saat bel ditekan seorang pria akhir 30-an dengan rambut acak-acakan dan mata kuyu membuka pintu. Penampilannya sangat menyedihkan, sulit dipercaya bahwa ia adalah tangan dewa yang menopang klinik estetika mewah di Jakarta. Hendra Setiawan, Anda harus ikut kami untuk diperiksa atas tuduhan pelanggaran undang-undang kedokteran dan pembunuhan. Saat Tirtayasa menunjukkan surat perintah, Hendra menundukkan kepala dengan ekspresi pasrah seolah sudah menduga hari ini akan datang. Saya tahu hari seperti ini akan datang. Para detektif mulai menggeledah kamar studio sempit itu. Di dalam kamar berserakan bungkus mie instan dan botol-botol minuman keras. Tak lama kemudian Bribka Agus menemukan sebuah alat perekam tua di laci meja yang paling dalam. Ini apa? Saat Agus mengangkat alat perekam itu wajah Hendra menjadi pucat pasi. Itu rekaman saat Bu Yulia mengancam saya. Saya merekamnya untuk berjaga-jaga. Tirtayasa menekan tombol putar. Di antara suara berisik, suara dingin dan tajam Yulia Sari memenuhi apartemen itu. Hendra sadar diri sedikit. Kalau aku laporkan ke polisi bahwa kamu mengoperasi tanpa izin, kamu tamat. Kalau tidak mau masuk penjara, lakukan saja apa yang aku suruh. Uang jangan bercanda. Diberi makan saja sudah harus bersyukur. Kemudian terdengar suara Hendra yang memelas dan putus asa. Nyonya, tolong. Setidaknya untuk biaya rumah sakit ibu saya. Diam, kalau tidak suka pergi saja sana. Rekaman itu berhenti. Tirtayasa menatap Hendra dengan mata dingin. Perasaan apa yang Anda miliki terhadap Yulia Sari? Hendra mengepalkan tinjunya. Urat-urat biru menonjol di punggung tangannya. Saya ingin membunuhnya. Tidak, saya sangat membencinya sampai rasanya ingin memakannya hidup-hidup. Dia memperlakukan saya bukan sebagai manusia tapi sebagai suku cadang mesin. Malam itu Maya Lestari kembali datang ke ruang pemeriksaan di kantor polisi untuk BAP tambahan. Tirtayasa menyodorkan kopi dan bertanya santai. Mbak Maya, pada malam 4 Mei apakah ada hal aneh lain yang terjadi? Maya menyipitkan matanya seolah sedang mengingat sesuatu. Ah ya, tepat sebelum saya pulang saya mendengar suara keras dari koridor ruang operasi. Siapa? Sepertinya Hendra dan Pak Direktur sedang bertengkar. Hendra berteriak, dia sudah tidak tahan lagi, dan Pak Direktur balas berteriak menuduhnya sedang mengancam. Kira-kira jam berapa? Sekitar 8:30 malam. Suasananya sangat mencekam jadi saya takut dan langsung pulang. Di papan tulis tim investigasi kini terpampang foto 3 tersangka utama.
Suami Dr. Bima yang mungkin meledak karena tidak tahan dengan hinaan istrinya. Dokter hantu Hendra Setiawan yang dieksploitasi seperti budak dan memupuk kebencian. Dan adik laki-laki Aditya Nugraha yang mengincar dana gelap kakaknya. Semuanya memiliki motif yang cukup untuk ingin membunuh Yulia Sari. Jaringan dendam ini rumit seperti jaring laba-laba. Siapapun pelakunya tidak akan aneh, kata Bribka Agus sambil menggaruk kepala dan menghela napas. Sementara itu di sel tahanan kondisi Dr. Bima semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Ia meringkuk di sudut berkeringat deras dan bergumam. Obat itu. Obat putih itu. Semua mati karenanya. Ia mulai membenturkan kepalanya ke dinding secara kompulsif. Tangannya gemetar tak terkendali. Petugas panggil tim medis, kondisi tersangka aneh, teriak Tirtayasa sambil melihat layar CCTV. Gejala yang dialami Bima bukan sekadar kecemasan biasa. Itu jelas merupakan gejala putus obat. Keesokan paginya Tirtayasa sedang merapikan barang-barang pribadi Yulia Sari di ruang penyimpanan barang bukti. Tas-tas dan perhiasan mahal berjejer membuktikan kehidupannya yang glamor. Di antara barang-barang itu sebuah buku harian merah seukuran telapak tangan menarik perhatiannya. Tirtayasa membukanya dan catatan yang ditulis dengan tulisan tangan Yulia yang jelek tumpah ruah. Itu lebih mirip kutukan daripada buku harian. Hendra anak itu tatapannya aneh akhir-akhir ini. Harus lebih ditekan. Bima si bodoh itu membuat kesalahan lagi di ruang operasi. Manusia tidak berguna. Aditya merengek minta uang lagi. Lintah darat. Setiap halaman dipenuhi dengan penghinaan dan kata-kata kasar terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia menciptakan keterasingannya sendiri. Namun saat Tirtayasa membalik halaman terakhir tangannya berhenti. Tanggalnya adalah hari ia menghilang, 4 Mei. Di sana tertulis satu kalimat pendek dengan tulisan gemetar. M sedang mengawasiku. Dia sepertinya sudah tahu segalanya. Harus hati-hati. M. Tirtayasa mengerutkan kening dan memanggil Bribka Agus. Agus, coba ke sini. Menurutmu siapa M ini? Agus melihat buku harian itu dan memiringkan kepalanya. Maya. Atau mungkin orang ketiga yang tidak kita ketahui. Ini mungkin bukan sekadar inisial. Orang yang paling diwaspadai Yulia Sari. Elo. Kasus ini semakin masuk ke dalam labirin yang dalam. Yulia Sari memerintah seperti seorang ratu di dalam istana yang dibangunnya dari keserakahan, tetapi semua orang di dalam istana itu adalah musuhnya. Suami, adik, rekan kerja, dan M yang tidak diketahui identitasnya. Di balik gemerlap lampu neon Jakarta di ujung rantai makanan yang busuk ini, siapa yang sebenarnya berdiri? Tirtayasa mengusap tulisan di sudut buku harian itu dengan jarinya, menajamkan pandangannya ke arah musuh yang tak terlihat. Pada hari ke-7 penyelidikan, sebuah laporan dari Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri mengubah suasana di markas investigasi secara drastis. Seorang petugas Puslap 4 berlari masuk ke kantor yang masih remang-remang oleh cahaya fajar membawa sebuah amplop. Pak Kompol, hasil analisis detail pisau bedah dari TKP sudah keluar. Tirtayasa meletakkan cangkir kopi dinginnya dan menyambar laporan itu. Begitu membuka halaman pertama, dua kata yang dicetak dengan huruf merah tebal langsung menarik perhatiannya. Cokok. Ditemukan bercak darah mikroskopis pada bilah pisau bedah berkarat yang ditemukan di TKP. Hasil tes menunjukkan DNA tersebut cocok dengan DNA Hendra Setiawan. Pasti tingkat akurasi 99,9%. Tidak bisa dibantah lagi. Alis Tirtayasa bergerak-gerak. DNA tersangka ditemukan pada senjata pembunuhan di lokasi kejadian, tepat di samping mayat, sama saja dengan mengakhiri penyelidikan. Namun sebelum laporan itu diunggah ke jaringan internal kepolisian, informasi ini bocor ke media. Malam itu berita utama di televisi menyiarkan kabar tersebut dengan cepat. Layar berganti dan Rizky Pratama, seorang reporter yang terkenal dengan berita-berita sensasional, mulai melaporkan dengan berapi-api. Ya, saya sekarang berada di depan Polres Metro Jakarta Pusat. Menurut informasi eksklusif yang kami dapatkan, DNA dari Dr. Hantu Hendra Setiawan terdeteksi pada senjata yang ditemukan di samping mayat di dalam dinding. Di latar belakang kilatan kamera, tulisan balas dendam mengerikan Dr. Hantu berwarna merah muncul di layar. Diduga kemarahan terpendam dari dokter tanpa izin yang selama bertahun-tahun harus hidup sebagai bayangan direktur akhirnya meledak menjadi kejahatan tragis ini.
Begitu berita itu tersiar, opini publik meledak seperti panci mendidih. Portal-portal berita online dipenuhi dengan komentar yang menghujat Hendra Setiawan dan apartemennya dikerumuni oleh para YouTuber dan wartawan. Keesokan paginya Hendra dengan topi menutupi wajahnya menyerahkan diri ke kantor polisi. Dalam semalam ia menjadi kurus kering. Begitu duduk di kursi interogasi ia menumpahkan rasa frustrasinya. "Bapak, saya bersumpah bukan saya pelakunya. Saya tidak pernah menyentuh Nyonya Yulia seujung rambut pun." Tirtayasa meletakkan hasil tes DNA di atas meja dan bertanya dengan dingin. "Kalau begitu jelaskan. Kenapa darah Anda ada di pisau bedah di samping mayat? Apa hantu yang menumpahkannya?" "Itu." Hendra memukul dadanya dengan frustrasi dan berteriak. "Siang itu saya tidak sengaja teriris saat operasi. Karena sibuk menghentikan pendarahan dan memasang plester saya lupa dan meninggalkan pisau bedah itu di nampan sebelah meja operasi." Ia menunjukkan tangannya yang gemetar. Di ujung jari telunjuknya meskipun sudah 6 tahun berlalu masih ada bekas luka putih yang samar. Namun ekspresi Tirtayasa tidak berubah. "Anda bilang Anda pulang jam 8 malam hari itu. Ada yang bisa membuktikannya? Saya pulang sendirian. CCTV juga sudah terhapus." Hendra menggantungkan kalimatnya dan menunduk. Tidak ada alibi tetapi bukti sangat kuat. Semua keadaan menunjuknya sebagai pelaku. Saat itu di TV ruang tunggu klinik sebuah program bincang-bincang darurat sedang tayang. Di layar Maya Lestari dengan setelan hitam duduk dengan wajah sedih. Pembawa acara dengan hati-hati menyerahkan mikrofon. "Mbak Maya, bagaimana suasana klinik saat itu?" Maya menyeka matanya dengan sapu tangan dan mulai berbicara dengan suara bergetar. "Pak Bima itu orang yang sangat baik, bahkan tanpa hukum pun dia bisa hidup. Dia orang yang sangat lemah dan baik hati, bahkan tidak bisa membunuh seekor serangga pun." Ia berhenti sejenak dan menghela napas. Tapi Hendra sedikit berbeda. Badannya besar dan tenaganya kuat. Kadang-kadang saat dia marah dan melempar alat di ruang operasi saya sampai takut dan lari. "Ah, jadi menurut Anda ada kemungkinan Hendra yang menjadi dalang utama kejahatan ini?" Atas pertanyaan pancingan reporter Maya menunduk dan meninggalkan jawaban yang ambigu. "Saya tidak tahu pasti, tapi orang yang kasar dan pemarah, bukankah kemungkinan besar dia yang memimpin? Pak Direktur mungkin hanya mengikuti perintah karena takut." Wawancaranya itu seperti menyiram bensin ke api. Publik kini menetapkan Hendra sebagai pelaku utama yang kejam, dan Bima sebagai kaki tangan yang ketakutan dan mulai melemparkan batu. Namun Tirtayasa tidak melewatkan tatapan mata Maya di layar TV. Meskipun ia menangis, bibirnya anehnya terkatup rapat. Ekspresi yang ambigu. Sementara itu Bribka Agus berhasil menemukan mandor proyek renovasi klinik 6 tahun lalu dan melakukan penyelidikan lapangan. Di sudut lokasi konstruksi yang berdebu, mandor berusia 50-an itu menyalakan sebatang rokok dan mengingat hari itu dengan jelas. "Ah, direktur klinik itu. Saya ingat. Awalnya cerewet tapi tiba-tiba dia menyelipkan amplop berisi uang." "Uang berapa banyak?" 3 juta rupiah tunai. Dia bilang jangan bongkar dinding di belakang lemari tanam di ruang direktur, cukup lapisi saja bagian luarnya. Meskipun ada sisa ruang dia bersikeras untuk menutupnya." Mata Agus berbinar. "Apa Bapak tidak merasa aneh saat bekerja? Curiga sih. Ada bau busuk dari sana. Tapi ya, karena dibayar lebih saya lakukan saja apa yang disuruh dan tutup mulut." Kesaksian ini sangat menentukan. Jika Hendra adalah pelaku utamanya, tidak ada alasan bagi Bima untuk mengeluarkan uang banyak dan secara pribadi mengarahkan lokasi penyembunyian mayat. Ini adalah bukti jelas bahwa Bima yang memimpin penyembunyian mayat. Arah penyelidikan kembali bergejolak. Tirtayasa berdiri di depan papan tulis menyisir rambutnya yang acak-acakan. Ada yang tidak beres. Kenapa Maya berbohong? Awalnya ia memberikan wawancara yang seolah-olah menyudutkan Hendra sebagai pelaku. Namun begitu bukti krusial yang memberatkan Bima muncul, ia anehnya mengubah sikapnya dan mengacaukan jaring penyelidikan. Ada yang janggal. Seolah-olah dia mengarahkan kita untuk menggali di tempat yang salah, gumam Tirtayasa. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dan teriakan dari arah sel tahanan. Para detektif berhamburan ke koridor. Di dalam sel Dr. Bima sedang kejang-kejang di lantai. "Aarge.
Bukan aku sendiri yang melakukannya. Aku tidak mungkin melakukannya sendiri, wanita itu. Wanita itu yang menyuruhku. Para petugas berlari untuk menenangkannya, tetapi Bima dengan mulut berbusa mengayunkan tangannya ke udara. Matanya terbalik karena ketakutan. Pengacara. Panggil pengacara. Aku akan ceritakan semuanya. Pukul 15.000 pertemuan darurat diadakan. Di balik kaca ruang besuk Bima dengan tangan gemetar menulis sesuatu dengan panik di atas secarik kertas. Pengacara yang menerima kertas itu memiringkan kepalanya. Pak Bima, ini apa? Di atas kertas itu bukan pengakuan atau surat wasiat melainkan simbol-simbol aneh yang tertulis berantakan. KCL. C3H8O. MGSO4. Apa artinya ini simbol kimia? Meskipun ditanya, Bima hanya diam dengan mata memerah menatap kosong. Itu adalah tali penyelamat terakhir yang bisa ia ulurkan sekaligus jeritan dalam kebisuan. Malam itu di kantor yang kosong setelah semua orang pulang, Tirtayasa di bawah cahaya lampu meja kembali memandangi flash disk yang diserahkan Maya. Intuisi detektif lebih tajam dari intuisi wanita. Ia memanggil Bribka Agus. Agus, kirim ini lagi ke tim siber. Bukan hanya salinan biasa, periksa secara forensik mendalam, gali semuanya. 2 hari kemudian, hasil yang dibawa oleh penyidik digital membuktikan dugaan Tirtayasa. Penyidik yang duduk di depan monitor menunjuk grafik gelombang dengan wajah serius. Pak Kompol Bingo. Setelah menganalisis data video asli, kami menemukan ada jeda di timeline. Maksudnya ada bagian yang dihapus. Ya. Bagian akhir video sekitar 10 menit setelah Bima mengangkat suntikan telah dihapus secara sengaja. Bukan pekerjaan ahli, ada jejak pemotongan yang terburu-buru. Tirtayasa memukul meja. Bisa dipulihkan. Masih ada sisa-sisa datanya, jadi sebagian bisa diselamatkan. Tapi butuh waktu. Tirtayasa bangkit dari kursinya. Di luar jendela lampu-lampu neon Jakarta berkedip seolah mengejek. Kini semua potongan puzzle mulai menyatu. DNA Hendra dari pisau bedah adalah umpan untuk menjebak tim investigasi. Air mata dan wawancara Maya adalah tabir asap untuk menyesatkan opini publik. Dan simbol-simbol kimia misterius yang ditinggalkan Bima, Hendra itu palsu. Umpan yang dilemparkan agar kita salah langkah. Pelaku sebenarnya bersembunyi di kegelapan. Mengendalikan semua situasi ini seperti bidak catur. Video 10 menit yang dihapus. Di dalam waktu yang hilang itu kebenaran tentang saat-saat terakhir Yuliasari meringkuk dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Tirtayasa mengeluarkan catatan dari Bima dari sakunya dan membukanya lagi. Kalium klorida. Isopropil alkohol. Ini bukan sekadar obat-obatan. Ini adalah formula koktail kematian yang diperhitungkan dengan cermat untuk menghentikan napas seseorang. Tunggu saja. Kebenaran 10 menit itu aku pasti akan menariknya keluar. Tatapan Tirtayasa menjadi dingin dan tajam seperti predator yang mengincar mangsanya. Pada hari ke-10 penyelidikan, mulut Dr. Bima yang terkunci rapat akhirnya terbuka. Suaranya yang keluar dari keheningan ruang interogasi terdengar kecil dan rapuh seperti suara nyamuk. Saya yang membunuh istri saya. Bima menunduk dalam dan mengatakannya dengan suara bergetar. Mata Kompol Tirtayasa dan Bribka Agus yang duduk di hadapannya seketika menajam. Tirtayasa perlahan mencondongkan tubuhnya ke depan dan bertanya dengan tenang. Bagaimana Anda membunuhnya? Bima mengusap wajahnya dengan tangan kering. Matanya yang terlihat dari sela-sela jari memerah dan pandangannya kosong. Itu kecelakaan. Sungguh saya tidak sengaja. Saya memasukkan terlalu banyak obat. Obat apa dan berapa banyak? Coba jelaskan secara spesifik. Atas pertanyaan Tirtayasa bibir Bima bergetar dan ia tergagap. Itu propofol. Bukan lidokain, mungkin ada obat lain yang dicampur tapi saya tidak ingat jelas. Saya hanya panik. Bima berbicara ngelantur. Sebentar ia bilang menggunakan obat tidur, lalu ia menyebut obat bius, mengubah-ubah kesaksiannya. Tidak masuk akal jika seseorang tidak ingat alat yang ia gunakan untuk melakukan perbuatan mengerikan. Keesokan paginya rekonstruksi TKP dilakukan. Di ruang Direktur Klinik Estetika Mahkota yang diberi garis polisi kuning, ketegangan terasa di udara.
Bima dengan tangan di borgol yang ditutupi kain digiring oleh para detektif dan berdiri di tengah ruang praktiknya. Meskipun kilatan kamera menyilaukan, ia tidak berani mengangkat kepalanya. Baik, dari sini bagaimana Anda menangani mayatnya, coba peragakan. Tirtayasa menunjuk ruang gelap di balik lemari tanam yang sudah dibongkar. Bima mendekat dengan ragu-ragu, langkahnya canggung. Hanya ada ruang di sini. Jadi saya dorong ke sana. Ada ruang. Bagaimana Anda membuat celah sempit ini? Bukankah tadinya di sini ada dinding? Tirtayasa menunjuk bagian dinding yang terpotong dan menekan dengan tajam. Membobol dinding semen dan memasang dinding palsu adalah pekerjaan yang mustahil tanpa peralatan profesional. Sepertinya memang sudah ada di sana. Saya tidak tahu pasti. Bima berkeringat dingin dan tergagap. Ia tampak seperti siswa yang dipaksa mengingat pelajaran yang ditanamkan oleh orang lain, bukan melakukan perbuatannya sendiri. Tirtayasa melihat gerakan canggung Bima dan mendecakkan lidah. Bohong. Bukan dia yang melakukannya. Saat itu panggilan mendesak datang dari Puslap 4. Ahli forensik di lokasi memberikan laporan autopsi final yang baru saja tiba kepada Tirtayasa. Pak Kompol, penyebab kematian tidak bisa dipastikan. Apa reaksi obat? Itu masalahnya. Tidak ada reaksi racun apapun yang ditemukan pada tulang. Tidak ada bukti fisik yang mendukung klaim Bima tentang overdosis obat. Jika dosisnya cukup untuk meresap ke tulang, seharusnya ada jejaknya. Tirtayasa merasakan kepalanya pening dan menekan dahinya. Pengakuan dan bukti fisik bertabrakan. Pelaku mengaku membunuh tetapi mayat mengatakan tidak ada bukti. Situasi yang aneh. Pukul 15.00 setelah rekonstruksi TKP dan pertemuan dengan pengacara, Bima digiring oleh penyidik menyusuri koridor. Saat itu dari arah berlawanan Maya Lestari berjalan untuk diperiksa. Dengan setelan hitamnya ia berjalan mendekat dengan suara sepatu haknya yang berirama. Momen itu singkat saat keduanya berpapasan di koridor sempit. Maya sedikit menundukkan kepalanya ke arah Bima, dan tanpa suara ia menggerakkan bibirnya, "Jangan khawatir." Bima yang mengerti pesan itu, menghela napas lega dan mengangguk. Seolah-olah, ia adalah seorang pengikut yang menerima janji dari penyelamatnya. Namun Tirtayasa tidak melewatkan ekspresi asli yang tersembunyi di baliknya. Begitu Bima lewat, tatapan mata Maya seketika menjadi dingin. Itu bukan tatapan khawatir seorang kekasih. Itu adalah tatapan dingin dan kering seorang pengawas yang memastikan bidak caturnya bergerak sesuai rencananya. Sementara itu Bribka Agus sudah berhari-hari begadang melacak masa lalu Maya Lestari. Di antara tumpukan berkas, Agus yang sedang mengucek matanya tiba-tiba bangkit. Pak Kompol, lihat ini. Ketemu Agus berlari ke arah Tirtayasa membawa selembar kertas cetak riwayat klaim asuransi kesehatan. Mbak Maya pernah menjalani operasi di sebuah klinik bersalin di daerah lain 7 tahun lalu. Operasi apa? Aborsi. Tapi lihat tanda tangan di kolom wali. Agus menunjuk sebuah nama yang tidak asing yang tertulis dengan goresan kasar, Yulia Sari. Mata Tirtayasa membelalak. Yulia Sari yang menyuruh Maya operasi karyawan hamil dan direkturnya yang jadi wali? Ya Pak. Situasinya menunjukkan ada paksaan. Saat itu Mbak Maya belum menikah dan menurut kesaksian rekan kerjanya setelah itu Bu Yulia memanggilnya ke ruang direktur dan memarahinya habis-habisan. Ini bukan sekadar hubungan antara atasan dan bawahan. Ini adalah hubungan antara wanita yang memaksa menggugurkan kandungannya dan wanita yang harus berbaring di meja operasi itu. Akar dendam yang tak terhapuskan ada di sana. Dan coba periksa ini juga. Ini riwayat pencarian internet Mbak Maya 6 tahun lalu yang dipulihkan oleh tim siber. Di layar tablet yang disodorkan Agus tertera kata-kata yang mengerikan. Kata kunci yang dicari secara intensif sejak akhir April 2012, seminggu sebelum kejadian: cara membeli kalium klorida, obat penyebab henti jantung, cara menggunakan suntik medis, koper travel yang muat orang, cara menghilangkan bau mayat. Punggung Tirtayasa merinding. Ini bukan kejahatan spontan. Ini adalah skenario pembunuhan yang diperhitungkan dengan sempurna, disiapkan dalam waktu lama. Keesokan paginya Tirtayasa kembali memanggil Dr. Bima ke ruang interogasi. Bima dengan wajah kuyu masih menatap lantai.
Tirtayasa menarik kursinya hingga lututnya hampir bersentuhan dengan Bima. Pak Bima, apa itu benar-benar kecelakaan ya? Saya tidak sengaja. Bima mengulang kata yang sama seperti kaset rusak. Tirtayasa menggebrak meja dan berteriak. Jangan bohong, Anda bukan tipe orang yang bisa membunuh. Orang yang gemetaran hanya karena memegang pisau bedah di ruang operasi bisa membunuh istrinya, membobol dinding dan menyembunyikan mayat. Bahkan anjing yang lewat pun akan tertawa. Bahu Bima tersentak. Bagaimana kalau itu bukan kecelakaan? Bagaimana kalau seseorang meminjam tangan Anda untuk membunuh? Bagaimana kalau Anda hanya dimanfaatkan? Tirtayasa menatap lurus ke mata Bima dan menggeram pelan. Pupil mata Bima mulai bergetar. Apa maksud Bapak? Anda hanya alat dalam kasus mengerikan ini. Anda tidak memasukkan mayat ke dinding sendiri kan? Anda hanya membantu atau mengawasi dari samping kan? Bukan saya yang melakukannya. Semua saya yang lakukan, Bima berteriak, tetapi suaranya penuh dengan isak tangis. Lalu siapa yang membuat ruang di balik dinding itu? Siapa yang membeli silika gel? Siapa yang memilih koper travel? Jawab. Serangan gencar Tirtayasa membuat Bima tidak bisa berkata-kata. Wajahnya meringis kesakitan. Wanita itu yang menyuruhkan Maya Lestari yang merencanakan semuanya. Tirtayasa melancarkan pukulan terakhir. Bima terkesiap. Anda sekarang bukan sedang melindungi wanita yang Anda cintai. Anda sedang melindungi iblis yang menyeret Anda ke dalam kehancuran. Sadarlah manusia bodoh, air mata mengalir deras dari mata Bima. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis tersedu-sedu. Bendungan rasa bersalah yang ia pendam di dalam hatinya selama 6 tahun akhirnya runtuh. Hicks. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu dia akan mati. Di balik cermin satu arah di ruang interogasi, Maya Lestari berdiri. Ia menatap Bima yang menangis di dalam dengan ekspresi datar. Tidak ada air mata, tidak ada gejolak emosi. Ia seperti penonton yang menyaksikan klimaks sebuah drama yang ditulis dengan baik. Ekspresinya terkendali dengan sempurna. Tirtayasa melihat wajah dingin Maya yang terpantul di kaca mengepalkan tinjunya. Drama balas dendam yang dirancang dengan cermat sejak 6 tahun lalu. Bima hanyalah pisau bedah di tangan Maya, alat yang digunakan saat dibutuhkan dan dibuang saat berkarat. Dalang sebenarnya sedang tersenyum di luar sana. Wanita yang menusukkan pisau balas dendam dengan cara paling kejam kepada orang-orang yang telah menginjak-injaknya sambil mengenakan topeng malaikat berjubah putih. Tirtayasa, kini yakin. Awal dan akhir dari kasus ini adalah Maya Lestari. Memasuki minggu kedua penyelidikan, Kompol Tirtayasa berdiri di depan sebuah apartemen kumuh di kawasan Tebet membawa selembar kertas. Setelah bel ditekan terdengar suara kunci elektronik terbuka dan pintu terbuka. Maya Lestari dengan wajah bersih sehabis cuci muka menyambut para detektif. Ia tidak bergeming sedikit pun melihat para detektif berbadan tegap berdiri di depan pintunya. Mbak Maya Lestari, ini surat perintah penggeledahan. Tirtayasa membentangkan surat itu di depan matanya. Maya meliriknya sekilas lalu dengan patuh membuka pintu lebar-lebar. Silakan masuk. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Tapi apa yang sebenarnya Anda cari? Nanti Anda akan tahu. Atas isyarat Tirtayasa, timnya masuk ke dalam kamar studio sempit itu. Ruangan itu seperti pemiliknya sangat rapi tanpa debu. Lemari laci bahkan bawah tempat tidur digeledah tetapi tidak ada yang istimewa. Saat itu pandangan Tirtayasa tertuju ke jendela balkon. Di dekat jendela yang terkena sinar matahari berjejer belasan pot tanaman. Daun-daun hijau segar memancarkan kehidupan tetapi satu pot pohon karet di sudut tampak meranggas dengan daun yang rontok semua. Sangat kontras dengan tanaman subur di sekitarnya. Tirtayasa berjalan ke balkon menyentuh pot satu persatu dan bertanya. Anda suka merawat tanaman? Iya. Karena tinggal sendiri rasanya sepi. Merawat mereka jadi hiburan. Tapi yang ini kenapa begini, sepertinya sudah mati total. Tirtayasa menunjuk pohon karet yang kering itu. Maya mendekat dan menjawab dengan suara datar. Oh, itu sepertinya kurang disiram. Saya sudah niat mau membuangnya tapi karena sudah terlanjur sayang jadi saya biarkan saja. Sayang. Tirtayasa merasakan duri tersembunyi di balik kata itu. Ia memberi isyarat mata kepada Bribka Agus. Agus coba bongkar pot itu.
Agus meletakkan pot itu di lantai dan mulai menggali tanahnya. Kelopak mata Maya berkedut halus. Tanah kering berjatuhan ke lantai. Sekitar 10 cm galian ujung jari Agus menyentuh benda keras. Pak Kompol, ada sesuatu. Agus dengan hati-hati mengeluarkan benda yang penuh tanah itu. Sebuah bungkusan seukuran telapak tangan yang terbungkus plastik hitam. Setelah plastik dibuka, sebuah botol ampul kaca transparan yang kotor dan jarum suntik bekas muncul. Di label botol ampul itu tertulis dengan jelas KCl, kalium klorida. Tirtayasa perlahan berbalik dan menatap Maya. Ia masih menyilangkan tangan dengan ekspresi datar menyaksikan pemandangan itu. Coba jelaskan, kenapa ini terkubur di pot tanaman Anda? Apa ini juga Anda rawat? Karena sayang. Tirtayasa mengangkat botol ampul itu dan mendesaknya. Maya mengangkat bahu. Saya tidak tahu. Baru pertama kali lihat. Mungkin peninggalan penyewa sebelumnya. Pertama kali lihat, Agus memeriksa tanggal produksi di dasar botol dan mendengus. Mbak Maya bohong juga harus sinkron. Nomor seri ampul ini menunjukkan produk bulan Mei 2012. Barang yang dipasok ke klinik saat Anda masih bekerja di sana. Terlebih lagi, di buku stok klinik barang ini tercatat hilang tanpa catatan pemakaian. Meskipun dihadapkan dengan bukti yang jelas, Maya tidak menunjukkan kepanikan dan hanya diam sejenak. Lalu ia berkata, saya hanya menyimpannya atas perintah Pak Direktur. Saya tidak tahu itu apa. Disuruh oleh Pak Bima. Ya. Malam itu Pak Direktur bilang itu obat penting dan menyuruh saya menyembunyikannya di tempat yang tidak diketahui siapapun untuk dipakai nanti. Saya kan hanya asisten perawat, jadi saya hanya mengikuti perintah. Ia mencari-cari alasan dengan lancar seolah membaca naskah yang sudah disiapkan. Tirtayasa tertawa getir dan mengeluarkan borgol dari pinggangnya. Mbak Maya Lestari, Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan membantu menyembunyikan mayat. Alasan Anda bisa berikan nanti. Klik. Logam dingin itu mengunci pergelangan tangannya tetapi Maya tidak melawan. 1 jam kemudian di ruang interogasi Polres Metro Jakarta Pusat. Tirtayasa melemparkan foto ampul yang ditemukan di pot Maya di depan Dr. Bima. Pak Bima, Anda ingat ini? Bima mengambil foto itu. Awalnya ia bingung tetapi begitu melihat rumus kimia di ampul itu matanya membelalak ketakutan. Bibirnya membiru. Ini bukan propofol, ini kalium klorida. Obat pemicu henti jantung. Bima melompat dari kursinya dan menjerit. Malam itu yang diberikan Maya pada saya bukan ini. Dia jelas bilang ini obat bius tidur. Jadi obat ini yang Anda suntikkan langsung ke istri Anda. Saya tidak tahu Maya yang menukar ampulnya. Saya hanya ingin membuat istri saya tidur, bukan membunuhnya. Bima berlutut di lantai dan mulai menangis. Ia mencakar-cakar tangannya sendiri karena tersiksa. Selama 6 tahun saya pikir saya membunuh istri saya karena salah dosis. Ternyata saya menyuntikkan racun dengan tangan saya sendiri. Suara Bima hilang ditelan isak tangis. Ia hancur karena kenyataan bahwa ia bukan pembunuh, melainkan alat pembunuhan. Saat itu Bribka Agus yang baru kembali dari penyelidikan membuka pintu ruang interogasi dengan tergesa-gesa. Di tangannya ada sebuah buku catatan tua yang berdebu. Pak Kompol ketemu. Ini buku harian proyek renovasi klinik tahun 2012. Agus membuka buku itu dan meletakkannya di depan Tirtayasa. Lihat catatan tanggal 4 Mei. Pukul 17.00 atas perintah perawat Maya semua pekerja dipulangkan, merapikan material dan penjaga malam. Mata Tirtayasa berbinar. Dia menyuruh semua pekerja pulang. Ya, mereka dipulangkan 3 jam lebih awal dari biasanya. Dan di sini juga ada tanda tangan penjaga keamanan yang menyatakan Mbak Maya sendirian di klinik sampai jam 10 malam. Semua potongan puzzle akhirnya menyatu dengan sempurna. Maya memanfaatkan pertengkaran Hendra dan Bima untuk menyuruh pekerja pulang, menipu Bima untuk menyuntikkan racun dan sendirian menyiapkan ruang untuk menyembunyikan mayat di waktu yang sudah ia siapkan. Ia punya cukup waktu dan kesempatan yang sempurna. Beberapa saat kemudian Tirtayasa pindah ke ruang pemeriksaan tempat Maya berada. Maya masih duduk dengan anggun menatap kosong. Tirtayasa meletakkan semua barang bukti yang dikumpulkan timnya satu persatu di atas meja.
Mari kita lihat. Ampul racun dari pot tanaman Anda. Tak. Surat persetujuan aborsi Anda yang ditulis di bawah paksaan Yuliasari 7 tahun lalu. Tak. Riwayat pencarian internet Anda tentang cara membunuh dan menangani mayat seminggu sebelum kejadian. Tak. Dan buku harian proyek yang menyatakan Anda menyuruh semua pekerja pulang dan tinggal sendirian pada hari kejadian. Tirtayasa menopang tangannya di meja dan menatap lurus ke wajah Maya. Mbak Maya, sudah cukup. Semua bukti mengarah pada Anda. Bima hanyalah pisau di tangan Anda, bukan. Keheningan yang berat menyelimuti ruang interogasi. Hanya suara detik jam yang terdengar. Bahu Maya yang menunduk mulai bergetar. Apa ia menangis? Tidak. Ia tertawa. Hahaha. Hahaha. Maya mengangkat kepalanya. Topeng asisten perawat yang baik hati korban dan informan yang ia kenakan selama 6 tahun hancur berkeping-keping. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman aneh. Akhirnya sadar juga, polisi Indonesia memang tidak kompeten. Suaranya tidak lagi menunjukkan rasa hormat atau takut, hanya ada cemoohan dingin dan kegilaan. Lama sekali. Saya sudah menunggu 6 tahun tapi makanan yang sudah disajikan pun tidak bisa kalian suap. Mata Maya berkilat tajam. Itu adalah tatapan predator yang telah menangkap mangsanya. Ia mengetuk-ngetuk foto ampul di atas meja. Ampul di pot itu bukan karena saya lupa membuangnya. Itu trofi saya. Trofi. Ya. Souvenir kemenangan yang sempurna. Bukti bahwa saya telah menginjak-injak pasangan dokter sombong itu di bawah kaki saya. Maya bersandar di kursi dan menyilangkan kakinya dengan angkuh. Tirtayasa akhirnya berhadapan dengan wajah asli pelaku sebenarnya. Dalang yang bersembunyi di balik topeng malaikat berjubah putih mengasah pisau balas dendamnya dalam diam selama 6 tahun. Kenapa Anda melakukan ini? Apa yang membuat Anda menjadi seperti ini? Tanya Tirtayasa dengan suara rendah. Maya mengangkat kepalanya dan menatap lampu neon. Di dalam pupil matanya kenangan neraka 7 tahun lalu mulai muncul. Anda penasaran? Kalau begitu dengarkan. Kisah tentang hari di mana anak dalam kandungan saya dirobek-robek. Udara di ruang interogasi terasa berat dan menyesakkan. Wajah Maya Lestari di bawah sorotan lampu neon bukan lagi wajah asisten perawat yang lugu. Ia perlahan membuka mulutnya memuntahkan dendam kelam yang telah ia pendam di dalam hatinya. Wanita yang merobek anak dalam kandungan saya dan pria yang hanya menonton di sampingnya. Keduanya harus merasakan neraka yang sama. Suara Maya dipenuhi kemarahan dingin yang telah matang selama 7 tahun. Malam tanggal 4 Mei 2012. Hari itu adalah hari untuk memutuskan semua rantai takdir buruk ini. 4 Mei 2012 pukul 20.00. Di ruang operasi pertama klinik estetika mahkota ketegangan terasa di udara. Maya sedang menyiapkan peralatan operasi sambil menahan detak jantungnya yang kencang. Di dalam saku seragamnya ampul kalium klorida pekat yang ia dapatkan dari pasar pramuka seminggu sebelumnya terasa dingin. Dokter Bima seperti biasa dengan tangan gemetar memegang ampul propofol. Keringat dingin membasahi dahinya. Maya, tolong siapkan suntikannya. Tanganku gemetar. Baik Pak Direktur. Ini. Maya berpura-pura mengambil suntikan kosong menutupi pandangan Bima. Dalam sepersekian detik tangannya bergerak secepat pesulap. Ampul propofol dinampan menghilang ke dalam lengan bajunya dan ampul kalium klorida dari sakunya menggantikan tempatnya. Itu adalah kecepatan tangan yang ia pelajari selama 6 tahun bekerja di ruang operasi. Bima yang hanya fokus pada ujung jarinya yang gemetar karena tremor sama sekali tidak menyadari pertukaran mematikan itu. Di atas meja operasi Yuliasari berbaring dengan ekspresi kesal, ia menatap langit-langit dan mendesak Bima. Hei Bima, cepat sedikit, aku lelah sekali, tidak ada waktu. Iya sebentar lagi kusuntik, tenang Yulia. Bima dengan tangan gemetar membuka ampul kalium klorida. Cairan bening itu tersedot ke dalam suntikan. Itu bukan obat tidur melainkan ciuman maut dari malaikat pencabut nyawa. Bima dengan hati-hati menusukkan jarum suntik ke pembuluh darah di lengan putih Yulia. Piston didorong dan cairan kematian mulai mengalir di pembuluh darahnya. Begitu suntikan dimulai Yulia tiba-tiba menjerit.
Rasa sakit yang luar biasa karena kalium klorida membakar pembuluh darahnya menyebar ke seluruh lengannya. Sakit lenganku seperti terbakar. Hei, ini apa? Yulia meronta-ronta di atas meja operasi. Bima terkejut dan menghentikan tangannya yang memegang suntikan. Kenapa Yulia? Cabut-cabut, sakit sekali. Bima panik dan hendak mencabut jarum suntik. Saat itu Maya mencengkeram pergelangan tangan Bima. Pak Direktur, jangan berhenti, ini nyeri pembuluh darah. Nyeri pembuluh darah. Ya, karena konsentrasi propofolnya terlalu pekat. Kalau berhenti sekarang bisa syok dan sangat berbahaya. Cepat dorong semuanya masuk baru nanti akan tenang, teriak Maya dengan keras. Itu adalah pukulan telak yang telah ia tunggu selama 7 tahun. Tapi Yulia kesakitan sekali. Tidak ada waktu, cepat. Apa Bapak mau membunuh Nyonya? Desakan dingin Maya membuat Bima tidak punya waktu untuk berpikir secara medis. Dengan mata penuh ketakutan ia memejamkan mata dan mendorong piston suntikan sampai habis. KKAA. Haha. Saat tetes terakhir menghilang ke dalam pembuluh darahnya, jeritan Yulia mereda. Matanya terbalik menunjukkan bagian putihnya. Grafik detak jantung di monitor berfluktuasi gila-gilaan lalu perlahan melambat. Tut, pi. Suara mesin yang monoton memecah keheningan ruang operasi. Kepala Yulia terkulai lemas ke samping. Yulia sayang. Bima mengguncang bahu Yulia tetapi tidak ada jawaban. Kehangatan kehidupan sudah meninggalkan tubuhnya yang lunglai. Bagaimana ini? Bagaimana dia tidak bernapas? Maya, kenapa jadi begini? Bima panik total dan melompat-lompat di tempat. Maya menatapnya dari atas dan berkata dengan suara dingin dan kering. Ini kesalahan Pak Direktur. Anda salah mengatur dosisnya. Apa? Kalau lapor polisi sekarang Bapak tamat. Kelalaian medis yang menyebabkan kematian, masuk penjara, klinik bangkrut, hidup Bapak hancur. Bima terduduk di lantai dan menjambak rambutnya. Tidak, bukan aku yang membunuhnya. Sadarlah, teriak Maya seolah hendak menampar pipi Bima. Ia menunjuk ke arah ruang direktur. Hanya ada satu cara. Di sana ada ruang yang sudah saya siapkan. Ruang di belakang lemari tanam di ruang direktur. Waktu renovasi saya lihat tempat itu kosong. Untuk sementara masukkan saja ke sana. Nanti kalau situasi sudah tenang kita bisa pindahkan ke tempat lain. Bima seperti orang yang tenggelam di rawa menatap mata Maya. Saat ini hanya Maya yang bisa memberinya tali penyelamat. Apa akan baik-baik saja. Tidak akan ketahuan. Percayakan pada saya. Saya akan menanganinya tanpa ada yang tahu. Suara Maya yang penuh keyakinan membuat Bima mengangguk seperti robot rusak. Keduanya membungkus mayat Yulia yang sudah dingin dengan terpal hitam. Maya mengambil plastik industri yang sudah ia siapkan di gudang dan melapisinya puluhan kali. Ia tidak lupa menaburkan silika gel untuk mencegah bau bocor. Dengan suara erangan, gumpalan berat itu didorong masuk ke celah sempit di balik lemari tanam. Mayat itu pas sekali di ruang itu seolah Maya sudah mengukurnya dengan meteran. Ia dengan terampil memasang papan triplek dan menutup celahnya dengan silikon. Bima yang ketakutan sama sekali tidak menyadari bahwa semua bahan itu sudah disiapkan di sudut gudang. Nah sekarang Pak Direktur, ambil baju Nyonya dan pergi dari sini. Kita harus membuatnya seolah-olah dia kabur dari rumah. Apa yang harus kubawa? Masukkan pakaian dan kosmetik ke dalam koper besar. Lalu besok pagi-pagi sekali mampir ke minimarket dan beli air mineral atau permen karet. Pastikan terekam CCTV. Baik, aku mengerti. Bima menyeret koper kosong dan lari keluar klinik. Di ruang operasi yang kosong, hanya Maya yang tersisa. Ia mengambil pel dan membersihkan bercak darah, serta sisa obat di lantai. Suntikan bekas dan ampul kalium klorida kosong ia masukkan ke dalam kantong plastik terpisah. Setelah menghapus semua jejak ia melihat jam. Pukul 23.30. Maya menatap dinding di ruang direktur dan tersenyum dingin. Di dalam dinding itu wanita yang telah menggugurkan anaknya terkurung dalam kebisuan abadi. Dan pria yang kabur keluar, ditakdirkan untuk terkurung selamanya di penjara rasa bersalah. Momen di mana balas dendam yang sempurna telah selesai. Di tengah keheningan ruang interogasi cerita Maya berakhir. Ia tampak lega seolah baru saja menceritakan kisah kepahlawanan.
Sudah 6 tahun tapi kliniknya bukan bangkrut malah semakin sukses. Bima manusia itu juga sudah kembali stabil dan hidup mewah. Maya tersenyum sinis. Saya marah. Hidup saya hancur tapi mereka hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Menjijikan. Makanya saya melapor. Saya ingin menjatuhkan mereka ke dasar jurang, saat mereka berada di puncak tertinggi. Tirtayasa menelan ludah dan bertanya pelan. Sebenarnya apa yang mereka lakukan pada Anda 7 tahun lalu sampai Anda melakukan sejauh ini? Mata Maya bergetar sesaat lalu berubah tajam seperti ular. Yulia. Wanita itu memaksa saya naik ke meja operasi. Meja operasi. Saya hamil 4 bulan. Meskipun bukan anak Bima, dia bilang itu akan merusak citra klinik. Dia tidak butuh karyawan yang hamil di luar nikah, jadi dia memaksa saya menggugurkan kandungan saya. Suara Maya bergetar karena amarah. Kukunya menggaruk meja. Di ruang operasi saya menangis dan memohon agar anak saya diselamatkan, tapi Bima manusia munafik itu hanya berdiri di sampingnya sambil menyilangkan tangan. Seorang dokter hanya menonton satu nyawa dirobek-robek. Tirtayasa kehabisan kata-kata. Kedalaman dendam yang ia pendam melampaui imajinasi. Jadi Anda menunggu selama 7 tahun? Ya. Awalnya saya coba untuk sabar dan hidup seperti biasa. Saya juga berusaha untuk melupakan. Tapi setiap kali saya masuk kerja dan melihat meja operasi itu, saya seperti mendengar jeritan anak saya. Saya tidak tahan. Maya mengepalkan tinjunya. Jari-jarinya yang memutih menunjukkan tekadnya. Jadi saya memutuskan. Saya harus melakukan balas dendam yang sempurna. Bima akan menderita seumur hidup dengan rasa bersalah, karena telah membunuh istrinya dengan tangannya sendiri. Dan Yulia akan kubunuh dengan cara yang paling menyakitkan. Tirtayasa merinding melihat kecermatan Maya. Pisau yang ia asah selama 7 tahun akhirnya membawa ketiga orang itu ke dalam kehancuran. Apa Anda tidak menyesal hidup Anda juga berakhir seperti ini? Atas pertanyaan Tirtayasa, Maya menggeleng. Matanya jernih dan tenang. Sama sekali tidak. Saya hanya memberikan hukuman yang pantas mereka terima. Anggap saja ini lagu pengantar tidur untuk anak saya. Ia puas. Bahkan borgol di pergelangan tangannya ia anggap sebagai medali. Maya dengan angkuh mengangkat kepalanya di depan para detektif dan tersenyum. Di balik senyum itu kebenaran 6 tahun yang terkurung di dalam dinding akhirnya terungkap sepenuhnya ke dunia. Maret 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di tengah keheningan suara palu hakim memecah udara. Tok tok tok. Terdakwa Maya Lestari dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Di kursi pengunjung terdengar desahan pelan dan bisik-bisik. Namun Maya yang berdiri di kursi terdakwa tidak bergerak sedikit pun. Hakim memperbaiki kacamatanya dan membacakan putusan dengan tegas. Terdakwa telah merencanakan kejahatannya dengan cermat selama 7 tahun. Meskipun mengklaim gangguan jiwa mengingat kekejaman dan perencanaan metode kejahatannya, hal tersebut tidak dapat diterima. Selanjutnya vonis untuk Dr. Bima dibacakan. Terdakwa Bima Prakoso dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Meskipun niat pembunuhan langsung tidak terbukti, kesalahannya dalam menyembunyikan mayat dan membantu kejahatan tidak bisa dianggap ringan. Bima seperti orang yang sudah kehilangan jiwa menunduk dalam dan gemetar. Maya keluar dari ruang sidang dan masuk ke mobil tahanan. Di balik jeruji terlihat langit biru cerah musim semi. Ia menatap langit dengan hampa, matanya kosong. Pisau yang ia asah selama 7 tahun telah menusuk jantung musuh-musuhnya, tetapi yang tersisa bukanlah kegembiraan kemenangan melainkan kehampaan seperti abu hitam. Berangkat suara petugas yang kering terdengar dan mobil tahanan bergerak. Sementara itu, di sel tahanan tempat Bima ditahan setiap malam terjadi keributan aneh. "Aarge, pergi kau!" Bima mulai menggaruk-garuk dinding dengan kukunya seperti orang gila. Meskipun ujung jarinya berdarah, ia tidak berhenti. Ada suara dari dinding. "Yulia!" Yulia menggaruk dinding dengan kukunya, dia berteriak minta dikeluarkan. Para petugas datang untuk menenangkannya, tetapi mata Bima sudah dipenuhi kegilaan. Psikiater mendiagnosisnya menderita PTSD parah dan delusi. Sebulan kemudian Bima dipindahkan bukan ke penjara dingin melainkan ke bangsal tertutup di rumah sakit jiwa yang lebih dingin. Ia ditakdirkan untuk hidup selamanya melawan suara-suara halusinasi istrinya.
Gedung klinik estetika mahkota yang megah di jantung Jakarta berubah menjadi bangunan kumuh. Pintu masuknya ditutup dengan lempengan besi berkarat dan pelang emasnya dicopot dan tergeletak di lantai. Orang-orang yang lewat memalingkan muka dan mempercepat langkah seolah menghindari wabah. Itu kliniknya kan? Yang ada mayat di dindingnya. Iih merinding. Lihat saja sudah tidak mau. Cerita-cerita seram menyebar seperti jamur dan menelan gedung itu. Musim gugur tahun itu di sebuah kantor penerbitan. Reporter Rizky Pratama duduk di sofa dengan kaki disilangkan dan senyum puas. Pak Rizky luar biasa. Sudah cetak 100.000 eksemplar toko-toko buku heboh, kata seorang karyawan penerbit dengan antusias. Buku non-fiksi yang ditulis Rizky rahasia di balik dinding merajai tangga buku terlaris. Ia mengelus sampul buku yang baru dicetak dan berdecak. Manusia memang suka mengunyah penderitaan orang lain. Buku selanjutnya tentang apa ya? Apa sudah ada ide? Akhir-akhir ini saya mencium bau kasus menarik dari daerah Banten. Tragedi mengenaskan seseorang hanyalah sumber uang yang manis baginya. Desember 2019 di hari pertama salju turun. Kompol Tirtayasa meletakkan surat pengunduran dirinya di atas meja Kapolres. Saya perlu istirahat, Pak. Saya terlalu lelah. Penyelidikan selama 6 bulan telah menggerogoti tubuh dan jiwanya. Setelah meninggalkan kantor polisi, Tirtayasa tanpa sadar berjalan ke arah Menteng. Dan ia berhenti di depan gedung klinik yang kini menjadi reruntuhan. Di kaca yang ditutupi lempengan besi terpantul wajahnya yang kurus. Ia mengeluarkan selembar kertas kusut dari sakunya. Salinan buku harian Yulia Sari yang disimpan sebagai barang bukti. Tulisan gemetar di halaman terakhir menarik perhatiannya. M sedang mengawasiku. Tirtayasa bergumam dengan getir. Pada akhirnya, apakah M itu maya atau monster yang ia ciptakan sendiri? Yulia Sari sampai saat ia meninggal hidup dalam kecurigaan dan ketakutan terhadap seseorang. Tirtayasa meremas salinan buku harian itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Waktunya untuk memutuskan rantai takdir buruk ini telah tiba. Ia merapikan kerah bajunya dan menghilang ke dalam kerumunan tanpa menoleh ke belakang. Jalanan di Menteng tetap gemerlap. Orang-orang lain yang mengejar nafsu lain sibuk mencari plang klinik estetika dan lagu-lagu Natal terdengar dari kafe-kafe. Kematian tragis seorang wanita, kehidupan seorang pria yang hancur terkubur dalam kebisingan kota dan cepat dilupakan. Musim dingin berlalu lagi dan musim semi yang hangat datang. Di dalam gedung klinik estetika mahkota yang tertutup rapat di atas lantai ruang operasi yang berdebu sinar matahari jatuh miring melalui jendela yang pecah. Di tempat yang terkena cahaya itu, di samping meja operasi, dari celah beton yang retak sebatang rumput liar muncul. Daunnya yang kecil dan lembut berwarna hijau muda berkilauan di bawah sinar matahari seolah membersihkan debu. Bahkan di atas reruntuhan yang disapu oleh keserakahan dan kebencian manusia, kehidupan tetap berakar dengan gigih. Rumput kecil itu bergoyang ditiup angin menyambut musim semi dalam keheningan di ruang yang kosong. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini sampai akhir. Jika Anda meninggalkan komentar ceritanya bagus, itu akan menjadi penyemangat besar bagi saya. Semoga hari Anda juga dipenuhi dengan cahaya dan ketenangan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Terima kasih.